Kali ini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu suatu menara distilasi pada tekanan 1 atmosfer dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan menggunakan McCuble tail, tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Diketahui HF-nya 833,3 kJ per kilogram, HB-nya 20.833,3 kJ per kilogram, dan HL-nya 2.916,7 kJ per kilogram. Dari soal dapat kita ketahui XF-nya atau fraksi mol etanolnya 0,2, XD-nya 0,8, XW-nya 0,02, dan R-nya 5/3 atau 1,667. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah stage pada R5/3. Pertama-tama kita dapat melihat umpan yang masuk adalah feed 1000 kmol per jam XF, dan keluarannya ada dua, yaitu XW dan W, serta yang di atas D dan XD. Pertama-tama kita harus mencari neraca massa totalnya dengan menggunakan rumus F sama dengan D plus W, di mana F-nya diketahui 1000 dan D serta W-nya belum diketahui. Dari sini didapatkan D sama dengan 1000 min W. Kemudian masuk ke neraca massa komponen, di mana rumusnya adalah F dikali XF sama dengan D dikali XD plus W dikali XW. Kita masukkan angka yang sudah ada, F-nya 1000, XF-nya 0,2, kemudian D-nya didapatkan dari neraca massa total 1000 min W dikali XD-nya 0,8 plus W-nya belum diketahui dan XW-nya 0,02. Dapatkan hasilnya 200 sama dengan 800 min 0,8 W plus 0,02 W. Kemudian yang sesama W ini kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 0,78 W sama dengan 600, didapatkan hasil W-nya sebesar 769,230 kmol per jam. Dari W ini sudah diketahui, kita bisa mencari D-nya, di mana D-nya tadi 1000 min W, masukkan saja W-nya, jadi 1000 min 769,230, didapatkan hasil D-nya 230,77 kmol per jam. Kemudian kita mencari Q dengan menggunakan rumus HV min HF per HV min HL. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui di sini. Kita masukkan semua. Kemudian didapatkan hasilnya 1,12, di mana Q berarti lebih dari 1. Kemudian kita mencari slope dengan menggunakan rumus Q per Q-1, kemudian Q-nya dimasukkan, dapatkan hasil slope-nya 9,3. Selanjutnya mencari intercept dengan menggunakan rumus Y sama dengan R per R plus 1X plus XD per R plus 1. Di mana kita fokus ke interceptnya, yaitu rumus yang ini, XD per R plus 1. XD-nya kan sudah diketahui, kemudian R-nya juga sudah diketahui, tinggal dimasukkan. XD-nya 0,8 per R-nya 5/3 plus 1, didapatkan hasil 0,3. Selanjutnya kita membuat grafik menggunakan data tabel ini, di mana ini adalah tabel antara fraksi etanol dan air. Didapatkan grafik seperti ini. Pertama-tama kita masukkan
nilai X dan Y-nya diplotkan, kemudian kita tandai XW-nya 0,02, XF-nya 0,2, XD-nya 0,8. Selanjutnya dari nilai ini kita tarik garis menuju garis perpotongan yang ini. Kita tarik ke atas, ini juga tarik ke atas, XD-nya juga ditarik ke perpotongan. Nah, untuk XF-nya ini ditarik ke atas, kemudian kita masukkan nilai Q-nya, karena Q-nya lebih dari 1, tidak bisa tegak lurus, jadinya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai interseptnya, tadinya sudah dicari adalah 0,3. Kemudian kita ambil garis sampai menuju titik perpotongan XD tadi. Dari sini dapat dilihat bahwa terdapat 4 stage, 1, 2, 3, dan 4. Dimana ini adalah hasilnya dari yang ditanyakan. Jumlah stage pada R5/3 didapatkan 4 stage, dimana yang 3 stage ini di dalam kolom dan 1 stage di reboiler. Kali ini saya akan menjelaskan soal yang kedua dari Genkoplis 11.64. Dari soal Genkoplis 11.64 ini kita bisa mengetahui apa saja yang dapat diketahui dari soal. Kemudian kita juga dapat mengetahui apa yang ditanyakan. Untuk yang diketahui pertama, F sama dengan 100 kg mol per jam, XF 0,55, tekanannya 101,325 kPa, XD-nya 0,98, XW-nya 0,04, R-nya 1,3 Rm, Q-nya sama dengan 1. Kemudian ada benzen ditandai dengan A dan toluen ditandai dengan B. Yang ditanyakan adalah jumlah stage teoritis, kemudian beban panas kondensor dan reboiler. Yang ketiga, jumlah minimum stage teoritis pada reflux total. Untuk mencari ketiga pertanyaan ini, pertama-tama kita harus mencari neraca massa total, di mana F sama dengan D plus W, kita masukkan nilai F-nya, jadi D sama dengan 100 min W. Kemudian masuk ke neraca massa komponen, di mana rumusnya adalah F dikali XF sama dengan D dikali XD plus W dikali XW. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui ini. F-nya 100, XF-nya 0,55 sama dengan D, kita ambil dari 100 min W dikali XD-nya 0,98 plus W dikali 0,04, W-nya kan belum diketahui. Kemudian didapatkan hasil 55 sama dengan 98 min 0,98 W plus 0,04 W. Kemudian yang sesama W ini kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi 0,94 W sama dengan 43. W-nya sama dengan 45,74. Dari nilai W ini kita bisa mengetahui nilai D. Karena D sama dengan 100 min W, kita masukkan nilai W-nya ini menjadi 100 min 45,74, didapatkan 54,26. Kemudian selanjutnya kita mencari minimum reflux ratio atau RM. Nah, untuk mencari nilai R ini, kita harus menggunakan rumus ini, di mana ada X aksen dan Y aksen. Nah, X aksen dan Y aksen ini kita bisa dapatkan dari grafik. Nah, ini dari grafik ini kita plotkan nilai X dan Y. Kemudian untuk mencari X aksen dan Y aksennya dengan cara nilai XF ini kita tarik menuju grafik, kemudian kita tarik garis ke kiri, dimana yang ini bisa menjadi X aksen dan yang di kiri ini bisa menjadi Y aksen. Ditemukan nilai X aksennya 0,55 dan Y aksennya 0,75. Kemudian kita masukkan ke rumus ini, XD nya 0,98 min Y aksennya 0,75 per
XD-nya 0,98, min X aksennya 0,55. Didapatkan nilai RM-nya 1,14, di mana tadi nilai R adalah 1,3 RM. Jadi RM-nya langsung kita masukkan. Jadi 1,14, didapatkan hasil R-nya adalah 1,48. Kemudian selanjutnya kita masuk ke enriching operating line, di mana rumusnya adalah YN plus 1 sama dengan R per R plus 1 XN plus XD per R plus 1. Kita masukkan nilai yang ada, didapatkan hasil 0,6 XN plus 0,4, di mana 0,6 XN ini menjadi slope dan 0,4 ini menjadi intercept. Dari nilai intercept ini kita bisa masukkan di grafik. Pertama-tama kita tarik grafik XY-nya ke kurva, kita tarik ke nilai XD-nya juga ke kurva, ditarik ke atas. Kemudian nilai interceptnya tadi ketemu 0,4, kita tarik dari 0,4 ini menuju nilai titik perpotongan XD ini, menuju sini. Kemudian nilai XY juga kita tarik ke atas menuju titik perpotongan ini. Dari grafik ini dapat kita lihat terdapat beberapa stage, dimana ini adalah stage yang dicari untuk jumlah stage teoritis. Dari perhitungan stage ini didapatkan 20 stage, dimana 19 stage ada di kolom dan 1 stage ada di tabular. Kemudian selanjutnya ke flow steam distillate atau V1, dimana rumusnya adalah R sama dengan L per D. Kan tadi R nya sudah diketahui, D nya sudah, jadi tinggal kita mencari L nya dari R dikali D. Kita masukkan R nya 1,48 dikali D nya 54,26, didapatkan hasil 80,30 kg mol per jam. Ini adalah nilai R nya. Kemudian kita masukkan nilai L ini di rumus V1, di mana V1 sama dengan L plus D. Kita masukkan L nya 80,30 plus D nya 54,26, didapatkan hasil V1 nya sebesar 143,56 kg mol per jam. Kemudian masuk di sini kita mencari entalpi atau H1, didapatkan dari tabel 11.61. Dari tabel ini didapatkan temperatur jenuh, yaitu Y1 sama dengan XD sama dengan 0,98 dan TB nya atau boiling point nya 81,5 derajat Celcius. Sebelum mencari H1 kita harus mendapatkan nilai lambda B, di mana lambda B ini rumusnya adalah CPB dikali TBB min T0 plus lambda BB min CPYB dikali TBB min T0. Ini ditemukan dari 11.64. Kemudian kita masukkan nilai yang ada 167,5 dan seterusnya, didapatkan nilai lambda B adalah 34.224 kJ per kilogram mol. Kemudian kita masuk ke rumus H1, di mana rumusnya adalah YA dikali lambda A plus CPYA dikali T min T0 plus 1 min YA dikali lambda B plus CPYB dikali T min T0. Didapatkan hasil 31.024,07 kJ per kilogram mol. Selanjutnya kita masuk ke saturated liquid enthalpy atau HD, di mana rumusnya HD adalah XA dikali CPA dikali T min 80,1 plus 1 min XA dikali CPB dikali T min T0 plus delta H. Kemudian didapatkan hasil 194,30 kJ per kilogram. Selanjutnya kita masuk ke beban panas kondensor,
yaitu QC, di mana QC ini rumusnya V1H1 min LHD min DHP. Dari nilai ini didapatkan hasil 4148453,85 kJ per jam, di mana ini adalah nilai beban pada kondensor, beban panas pada kondensor. Selanjutnya kita masuk ke HF. Rumusnya adalah XACPA dikali T min 80,1 plus 1 min X. Selanjutnya kita masuk ke HF, di mana rumusnya adalah XACPA dikali T min 80,1 plus 1 min XACPB dikali T min 80,1 plus 0, dan didapatkan nilai 1725,79 kJ per kilogram, di mana nilai ini adalah fit enthalpy. Kemudian masuk ke QR untuk mencari beban panas reboiler, di mana rumusnya adalah DHD plus WHW dikali QC min FHF. Karena nilai HW-nya belum diketahui, kita mencari di tabel 11.61 dengan menggunakan interpolasi XW pada tabel 11.62, dan didapatkan hasil HW-nya sebesar 3489,14. Kemudian kita masukkan nilai QR-nya dari rumus ini, dan didapatkan nilai QR-nya 416.010,33 kJ per jam, dimana ini adalah beban panas reboiler. Jadi sudah didapatkan jawaban dari soal yang kedua, yaitu beban panas kondensor dan beban panas reboiler. Kemudian yang ketiga adalah jumlah minimum stage teoritis pada reflux total, yaitu 19 stage pada kolom dan 1 stage pada reboiler.